melakukan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama dengan memfasilitasi forum ulama umaro. Di sini sudah jelas, jadi kita antara pemerintahan dan ulama saling sering mendiskusikan adanya apa-apa yang terjadi ke depannya. Selain itu, kami akan bersinergi juga dengan elemen yang ada, yaitu TNI Polri maupun organisasi kemasyarakatan yang ada, untuk selalu bergandeng tangan mewujudkan kesatuan dan tentu mendorong kesiagaan kita akan adanya upaya-upaya memecah persatuan dari pihak lain seperti adanya radikalisme tersebut. Saya setuju dengan penanda terkait dengan radikalisme itu tidak sesuai dengan Indonesia maupun dengan Kabupaten Demak. Sambil langkah tadi yang disampaikan oleh Mbak Risti, saya ingin menyempurnakan bahwa ada yang namanya 4 pilar MPR RI atau 4 pilar kebangsaan yang diajarkan secara kontinu, yaitu merupakan Pancasila untuk ibu dan dasar negara, kemudian juga sendiri termasuk juga capek Pak, kalau ada masalah capek dia setelah 2 minggu 3 hari lagi baru di sekolah balik maupun organisasi sosial keagamaan atau organisasi massa. Di samping itu kami SDM ini menjadikan Islam ini sebagai asas dalam agama ini harus dijadikan sebagai asas dalam bernegara, bukan dijadikan sebagai asas negara. Oleh karena itu radikalisme, terutama yang dari kalangan Islam yang akan menjadikan agama sebagai dasar Islam, jelas bertentangan. Spirit Islam itu untuk membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban paslon 1. Waktu menanggapi 1 menit 30 detik sejak Anda berbicara. Terima kasih. Paslon nomor 1, kami ingin menanggapi apa yang disampaikan paslon nomor 1. Bagaimana cara pengorganisiran elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Demak ini untuk menangkal radikalisme. Jadi tidak hanya pada forum ulama umaro saja, tetapi di Demak ini ada elemen-elemen masyarakat yang lain, ada pluralisme yang lain, yang itu harus diakomodir oleh Pemkab untuk menangkal itu. Apalagi beberapa waktu yang lalu di Kabupaten Demak sudah tercium adanya radikalisme yang sudah masuk di Kabupaten Demak, sehingga kami tanyakan bagaimana perorganisiran elemen-elemen masyarakat yang lain untuk bisa ikut serta dalam penangkalan radikalisme di Demak, bukan hanya pada forum ulama umaro saja, tetapi sampai ke masyarakat yang terkecil, karena biasanya untuk memengaruhi paham radikalisme itu sekarang bukan ke ulama umaro, justru kepada masyarakat yang ekonominya lemah, yang pendidikannya juga kelas menengah ke bawah. Maka yang apa yang saudara ingin lakukan untuk menangkal radikalisme di Kabupaten Demak selain forum ulama umaro tersebut? Baik, waktu habis. Kini kami persilakan paslon 1 memberikan jawaban kembali. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa semangat atau spirit daripada agama kita itu yakni menjadikan agama sebagai landasan bernegara, bahwa untuk mendukung NKRI ini adalah sebenarnya merupakan spirit dari agama masing-masing. Kenapa? Karena ketika sumpah pejabat di atasnya pasti ada kitab suci. Berarti membela NKRI ini adalah kewajiban bagi setiap individu. Yang kedua, setelah menganalisir itu bisa melalui olahraga atau apa. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 4 pilar itu salah satunya adalah kebinekaan, keberagaman. Ini bisa diwadahi dalam olahraga atau dalam kelompok-kelompok yang lain, yang di situ isinya adalah nggak boleh di Demak, berbagai latar belakang suku kan di TVRI Merangin. Jadi bisa dengan banyak. Iya kan tadi Merangin ini. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pasangan nomor 2 untuk mengambil pertanyaan dan memastikan masih tersegel, begitu ya? Iya, malam ini semuanya serba
dan kita tidak bosan ya, kami tidak bosan untuk memberitahu bahwa amplop-amplop pertanyaan bahkan kotak akrilik bersegel begitu ya. Baik, pertanyaan sudah ada di tangan kami. Silakan disimak pertanyaannya. Substansi dari praktik demokrasi dan semangat kebangsaan dalam pemerintahan adalah kemampuan membangun interaksi dan kemitraan dengan elemen masyarakat yang beragam melalui pendekatan yang adil, sejajar, dan non-diskriminatif sehingga tidak terjadi oligarki keluarga atau kelompok tertentu di sekitar pemerintah daerah. Bagaimana strategi saudara untuk mewujudkan kemitraan dengan elemen masyarakat yang beragam secara adil, non-diskriminatif, dan tanpa oligarki? Waktu 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Kami sampaikan bahwa di Demak ini aneka ragam budaya, kemudian agama juga ada, kemudian ekonomi juga ada. Maka kami kalau terpilih nanti punya kiat-kiat untuk mengakomodir semua stakeholder yang ada, mulai dari lapisan yang paling bawah sampai ke atas, dari pendidikan yang paling rendah sampai ke tingkat atas, dari orang yang paling miskin sampai yang paling kaya, untuk bersama-sama diberi sosialisasi, diberi pengetahuan bahwa kita harus cinta tanah air, kita harus menentang radikalisme. Caranya ada 4 item yang harus kita berikan sosial kepada masyarakat. Yang pertama, masyarakat harus tahu bahwa masyarakat harus cinta akan tanah air ini. Kemudian yang kedua, kita harus punya persatuan dan kesatuan antar masyarakat. Tidak boleh lagi saling menjelek-jelekan, tidak boleh lagi ada diskriminasi, tidak boleh. Tapi masyarakat Demak punya hak yang sama sebagai warga masyarakat Demak. Yang ketiga ada rela berkorban. Mari kita bersama-sama berkorban untuk membangun Demak, untuk menentang radikalisme, dan tentu nantinya Demak akan aman, tertib, dan nyaman. Kemudian adalah pengetahuan budaya dan mempertahankan NKRI. Kita tahu bahwa penyebaran agama Islam itu dulu ada lewat budaya, lewat Sunan Kalijogo. Maka sampai hari ini pun budaya itu harus tetap dikembangkan, tetap dijalankan, dan budaya harus disandingkan dengan pelaksanaan keagamaan. Jadi tidak boleh meninggalkan budaya, tapi tidak boleh melupakan agama. Karena dulu penyebaran agama Islam adalah lewat budaya. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami persilakan paslon nomor 1 menanggapi jawaban paslon 2. Waktu menanggapi 1 menit 30 detik dimulai sejak Anda berbicara. Saya anak paslon 2. Jadi terkait dengan apa yang Anda sampaikan bahwa ini mungkin perlu ada kalimat implementatif di dalam program Anda. Di sana saya tidak melihat. Bahkan saya perhatikan bahwa di misi Anda itu adalah ada 12 dan programnya cuma 9 item. Jadi apakah ini nanti bisa dilaksanakan terkait dengan untuk perencanaannya dan seterusnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya juga bahwa terkait dengan perbedaan terutama adalah di bidang agama misalnya, apa yang Anda lakukan untuk supaya antara satu sama lain ini memang benar-benar merasa memiliki Indonesia dan mengakui sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang terakhir adalah bagaimana Anda memposisikan agama Islam ini sebagai orang Islam di Kabupaten Demak yang kita adalah berada di masyarakat yang tidak berdasarkan kepada agama. Saya kira ini. Terima kasih. Masih ada sisa beberapa detik. Cukup?
Baik, tampaknya cukup dari paslon 1. Selanjutnya kami persilakan paslon 2 memberikan jawaban kembali. Waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih. Kami memang punya visi dan misi. Misinya 12 dan sudah ada. Nomor 4 visi kami adalah menjaga ketertiban dan keamanan yang kondusif. Bahwa visi misi itu, seandainya calon bupati itu terpilih, maka visi misi itu akan diterjemahkan oleh OPD, kemudian dari terjemah itu akan menjadi RPJMD daerah. Maka pasti akan terlaksana apabila pemerintah daerah konsisten melaksanakan visi misi itu, didukung dengan anggaran dari APBD dan sektor kerja lain yang sah. Itu. Yang kedua adalah bahwa Kabupaten Demak harus menjamin perbedaan agama yang ada sampai ke tingkat daerah, bahwa kita umat beragama harus nyaman beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, dan itu dijamin di dalam Pancasila sebagai dasar. Baik, waktu habis. Terima kasih. Ada yang mau tepuk tangan mungkin? Kita yakin Anda hadirin di studio dan juga pemirsa yang di rumah masih bersemangat ya untuk menyaksikan lanjutan dari debat kita malam hari ini. Segmen keempat sudah berakhir. Sebentar lagi kita akan menuju ke segmen kelima, jadi tetaplah bersama kami.